Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cintanya, ridhonya, serta hidayahnya sehingga kita bisa hidup di dunia yang indah ini tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Heri Susanto dengan NIM 3301011726 untuk sedikit memaparkan pemahaman saya tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Islam. Jadi mempunyai pasangan dan hidup bahagia itu adalah tujuan semua manusia. Terus cita-cita itu akan terwujud jika kita dalam memilih pasangan itu bisa memilih pasangan yang tepat. Nah, Islam sendiri sebagai agama yang menyeluruh dan sempurna telah memberikan panduan pedoman yang jelas dan detail kepada umatnya untuk memilih pasangan hidup. Nah, tentu saja pedoman ini digunakan untuk sebagai upaya untuk melanggengkan pernikahan, di mana pernikahan itu dibentuk agar terjadinya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Memilih calon pasangan hidup dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan tuntutan agama itu sangatlah penting diperhatikan sekaligus dijalankan. Karena apa? Karena membangun dan membina keluarga itu selain erat hubungannya nanti di kehidupan kebahagiaan di dunia dan akhirat, juga akan bertalian langsung dengan kualitas anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, hadis sebagai sumber hukum ajaran agama Islam yang kedua telah memberikan pedoman dalam menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan Islam. Nah, berikut akan saya sampaikan hadis-hadis yang berisi tentang panduan untuk memilih kriteria pasangan hidup. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari juz 3 kitab Bad'au Al-Wahyi bab Tazwij Al-Mu'asir yang berbunyi haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li illi maliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha fatfar bidzati dini taribat adak, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ya berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juz 2 kitab An-Nikah bab
idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu, yang berbunyi haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Hamid bin Sulaiman an Abi Ajlan an Ibni Wathimah an Nasri an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaikum man tarandawna dinahu wa khulquhu wa zawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu Ajlan dari Ibnu Wathimah An-Nasri dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang melamar anak perempuan dan kerabat kalian, sedangkan kalian ridho agama dan akhlaknya pelamar tersebut, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan atau kerabat kalian. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang benar. Terus untuk selanjutnya mengenai iktibar sanad. Nah, untuk gambaran dari sanad hadis pertama bisa dilihat ya seperti ini. Terus untuk hadis yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kedua tentang riwayat hadis. Nah, riwayat hadis yang pertama seperti ini. Nah, jadi urutan nama-nama hadis pertama tentang memilih pasangan hidup perspektif Rasulullah ya. Riwayat 1 itu Abu Hurairah, riwayat 2 Kaisan, riwayat ketiga Sa'id bin Abi Sa'id, riwayat keempat Ubaidillah, riwayat 5 Yahya bin Sa'id, riwayat 6 Musaddad, riwayat 7 Imam Al-Bukhari. Terus riwayat hadis kedua seperti ini. Nah, urutannya riwayat pertama itu Abu Hurairah, riwayat kedua Ibnu Wasimah, riwayat ketiga Muhammad bin Ajlan, riwayat keempat Abdul Hamid, riwayat kelima Qutaibah, riwayat keenam Imam At-Tirmidzi. Untuk sanad, analisis sanad ya. Analisis sanad hadis pertama bisa dilihat. Nah, kesimpulannya dari sanad hadis pertama yaitu hadis ini sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, semua perawi dalam hadis ini keadilan dan kedhobitannya terpenuhi, terbukti dengan derajat sikoh yang disandang oleh semua rawi dalam hadis. Terus hadis yang pertama ini tidak syadz karena ditemukan adanya sanad lain yang menjadi syahid dan mutabi. Terus yang selanjutnya keempat, hadis ini tidak mengandung ilat karena tidak bertentangan dengan riwayat lain. Nah, terus sanad hadis yang kedua bisa dilihat seperti ini. Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa hadis ini sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perawi dalam hadis ini tidak seluruhnya sikoh. Yang ketiga, hadis kedua ini tidak syadz. Terus yang keempat, mengandung ilat karena menurut Imam At-Tirmidzi, Abdul Hamid bersifat suduk, akan tetapi terkadang beliau salah dalam suatu hal. Untuk poin yang selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Kalau saya dapatnya tentang korelasi hadis yang tadi telah saya sebutkan
dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis yang pertama dan kedua itu berkorelasi dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikaini hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'auna ilan nar wallahu yad'au ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu turut menguatkan kedua hadis yang telah saya sebutkan tadi. Pasangan yang seiman itu dimaksud sama-sama agama Islam lebih utama dan lebih baik untuk dinikahi karena keutamaan agama Islam itu dibanding agama-agama lain lebih besar. Selain itu juga karena akan lebih mudah bergaul dengan pasangannya. Selanjutnya kedua hadis yang telah disebutkan itu juga berhubungan dengan Quran surat An-Nur ayat 26. Jadi dalam Quran surat An-Nur ayat 26 itu menjelaskan tentang agar seorang itu lebih jeli dalam memilih pasangan hidupnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwa seorang mukmin itu sangat ditekankan untuk menikah dengan pasangan yang sama-sama mukmin. Karena Islam itu sangat menjaga keberlangsungan keturunan orang muslim. Jadi takutnya nanti kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan kafir itu non muslim, nanti jadinya yang laki-laki pindah agama terus akhirnya kedua hadis yang telah tadi dipaparkan itu juga berhubungan dengan Quran surat An-Nur ayat 26. Jadi Quran surat An-Nur ayat 26 itu mensyaratkan agar seorang itu jeli dalam memilih pasangan hidup. Jadi seorang muslim itu harus, misal mau menikah, harus menikah dengan pasangan yang mukmin pula. Selanjutnya, dari penjelasan hadis yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi menyuruh laki-laki untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan agama. Nah, tapi kriteria agama yang dimaksud itu bukan hanya sebatas mengerti tentang agama Islam, tapi lebih dari itu, yakni pengetahuan agamanya tinggi, berakhlakul karimah, dan mampu memperjuangkan nilai-nilai luhur agama Islam. Jadi dengan kata lain, kualitas agama yang baik lebih didasarkan pada kualitas keberagamanya yang baik, kesolehan individu, dan sosialnya terjaga dengan baik. Nah, kriteria pemilihan pasangan hidup yang selanjutnya yaitu seperti pemilihan atas dasar keturunan. Nah, wanita yang berasal dari keturunan yang baik akan melahirkan kerukunan dalam rumah tangga. Rasulullah sendiri bahkan melarang menikahi perempuan cantik tapi berasal dari keturunan yang tidak baik. Dalam suatu hadis dikatakan, waspadalah
kamu terhadap sayur yang tumbuh di timbun kotoran binatang. Seorang berkata, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud sayur yang tumbuh di timbun kotoran binatang? Rasulullah menjawab, wanita yang cantik tapi berasal dari keturunan yang tidak baik. Nah, kriteria di atas merupakan kriteria pemilihan calon istri. Nah, lalu bagaimana kriteria pemilihan calon suami yang sesuai dengan agama Islam menurut hadis? Nah, yang pertama itu ini lebih khusus ya. Yang pertama berdasarkan agama dan akhlak. Jadi sama seperti pemilihan pasangan wanita, yaitu agama dan akhlak masih tetap menjadi kriteria unggulan. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Kan dalam rumah tangga itu tanggung jawab seorang laki-laki merupakan hal yang penting ya, terlebih jika ini toh. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Jadi dalam rumah tangga, tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarga itu menjadi barang yang wajib ditegakkan, terlebih jika memiliki fungsi suami dalam keluarga yakni sebagai pemimpin. Tentu saja ya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar kepada keluarga, tapi kepada Allah atas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Nah, hakikat memilih pasangan hidup atau bisa dikatakan hakikat pernikahan yaitu relasi suami istri yang seimbang sebagai dua subjek dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang dilandasi dengan mifkon ghalidon. Makna dalam memilih pasangan hidup bisa mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, fisik dan non-fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi dan lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah non-fisik. Sementara itu, aspek fisik sebagai pemacu dan katalisator untuk meminimalisir hambatan dan memudahkan untuk merealisasikan keluarga yang harmonis, rukun, damai, dan sejahtera.